itu ada hutang yang baik dan hutang yang buruk. Kalau hutang baik ini hutang yang produktif dan memberi manfaat. Contohnya modal usaha. Teman-teman kan tadi udah ada bisnis ya. Bisnis ketika teman-teman mau memperbanyak lagi nih untuk modalnya, itu teman-teman perlu ada pinjaman ke bank, itu hutang yang baik karena teman-teman akan memperbesar usahanya gitu dan akan mendapatkan return ya teman-teman. Tapi ada hutang yang buruk nih, hutang yang konsumtif dan tidak memberi manfaat. Contohnya penggunaan kartu kredit untuk barang branded. Teman-teman pakai kartu kredit untuk belanja barang misalkan yang puluhan juta. Itu kan jadi jatuhnya konsumtif ya teman-teman. Nah, itu merupakan hal yang hutang yang buruk. Teman-teman ini boleh foto ya teman-teman ya. Untuk perencanaan keuangan teman-teman. Alokasi pos keuangan tanpa hutang. Nah, ini yang baik teman-teman. Jadi 50% itu fix, 15% was. Untuk biasanya kalau saya rasa untuk teman-teman kan mahasiswa harusnya belum ada ya teman-teman untuk hutangnya ya. 15%-nya untuk saving, 20% untuk investment. Teman-teman itu bahkan dia punya investment. Jadi selain saving tapi punya investment juga gitu. Yang saya bilang misalnya mau emas atau deposito atau reksadana itu bagus ya teman-teman. Ini contohnya kalau misalnya teman-teman udah menyetam ya, kayak tadi udah bisa sendiri 50% ini, sudah dipotong juga teman-teman ini. 50% ini, 10% loans, 30% debt atau hutang, 10% saving dan investmentnya itu bisa 0 aja. Karena teman-teman di sini udah alokasikan sebagian duit yang bebas. Nah, di sini ada karakteristik perbankan ya. Teman-teman, bank itu adalah badan usaha yang menginput data dari masyarakat atau misalkan dari teman-teman di sini ya. Dalam bentuk simpanan dan menyalurkan lagi ke masyarakat tadi. Dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat lainnya. Nah, produk perbankan ini tadi ya teman-teman, ada simpanan dan pinjaman. Ini simpanan nanti akan ada banyak lagi produknya, pinjaman juga akan ada banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya simpanannya teman-teman, ini ada tabungan nih, teman-teman ada yang punya bank nggak? Ada yang punya bank? Oke ya. Nah, ini adalah tabungannya biasanya teman-teman, tabungan bisa ditarik kapan aja, bisa teman-teman simpan kapan aja, bisa dipakai belanja juga kapan aja. Lalu ada deposito. Deposito ini teman-teman ada yang udah punya belum deposito? Teman-teman nanti kalau deposito di bank ini akan dikasih ya namanya biliar atau bukti kepemilikan deposito. Ini simpanan yang pencairannya itu hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu. Contoh teman-teman deposito 10 juta nominalnya. Teman-teman nanti mau pakai 10 juta aja tahun depan. Ya sudah teman-teman bisa nanti di jangka waktu tertentu, misalnya mau setiap sebulan sekali teman-teman bisa tarik, atau di tahun depan ketika teman-teman tutup seperti itu contohnya ya. Lalu ini ada giro teman-teman. Giro ini sarana penarikannya ada dua ya teman-teman, seperti yang dua di bawah ya. Itu ada cek dan biliar giro. Kalau cek ini untuk tarik uang secara cash atau mau di transfer boleh. Tapi kalau untuk giro hanya untuk transfer aja, jadi nggak bisa diambil cash. Simpanan dari nasabah perseorangan ataupun badan usaha dalam rupiah ataupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, jadi diri tabungannya selama jam kerja dengan menggunakan watak cek dan biliar giro. Ini kebanyakan giro untuk perusahaan. Nah, ini ada semacam apa ya, produk itu apa aja sih resikonya, jadi ada dan kewajibannya. Nah, kalau untuk resiko tabungan ini bunga dan bagi hasilnya kecil dibanding investasi lain. Jadi teman-teman pakai tabungan untuk melakukan aja, jangan mengharapkan bunganya. Nah, kalau untuk giro, penarikannya menggunakan cek dan giro pada jam kerja. Namun deposito tidak dapat setiap saat dicairkan. Itu resikonya ya teman-teman, boleh dipotong aja. Lalu kalau untuk biaya administrasinya sih normal ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada hak dan kewajiban nih sebagai nasabah gitu. Di sini ada beberapa hak juga yang teman-teman nanti akan dapat ketika menyimpan uangnya di bank. Sampai ini untuk kewajiban yang atas ya teman-teman.
pinjol ya, pinjaman di bank. Ada yang udah pernah teman-teman? Oke, saya tanya sedikit ya. Teman-teman, pinjaman itu ada dua ya, teman-teman. Untuk produktif dan untuk konsumtif. Untuk produktif ini pinjaman yang bertujuan untuk menambahkan atau meningkatkan penghasilan. Contohnya tadi untuk modal usaha. Nah, kalau untuk konsumtif ini untuk yang kayak tadi ya teman-teman. Misalnya kalau mepet kredit untuk belanja itu konsumtif. Nah, di sini saya mau simpulkan mengenai perlindungan konsumen dulu ya teman-teman. Perlindungan konsumen digerakkan bersama perlindungan konsumen. Konsumen cerdas peka dalam bertransaksi. Nah, teman-teman mungkin udah belajar juga ya disrupsi teknologi ya. Nah, kecanggihan teknologi ini kan bikin hidup semakin mudah, benar nggak teman-teman? Sekarang kalau belanja pakai apa teman-teman kebanyakan? Kris ya, atau pakai debit gitu ya teman-teman. Nah, namun kecanggihan tersebut itu sebaiknya menjadikan kita lebih hati-hati ya teman-teman. Karena jika ceroboh dan salah bertindak, data pribadi ini bisa dicuri. Contoh teman-teman, KTP teman-teman bisa kan itu diakses buat apa? Kebanyakan pinjol ya, hati-hati ya teman-teman. Data pribadi ini sangat penting untuk dijaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi teman-teman jangan sampai ini data pribadi ke sembarang orang ya teman-teman ya, kayak misalkan kartu keluarga, KTP atau akta kelahiran itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau sampai diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, data tersebut dapat digunakan untuk membahayakan pemilik data dan orang di sekitarnya. Nah, ini kejahatan keuangan ini contoh modus yang sering ditemui. Informasi promo, benar nggak teman-teman sudah dapat dari SMS? Sudah dapat ya teman-teman, buy one get one, kopi A gitu. Terus tiba-tiba ada link di bawahnya. Teman-teman mau klik nggak? Ya, jangan ya teman-teman. Lebih baik teman-teman langsung datang aja ke tokonya, benar nggak? Ini buy one get one, karena itu lebih aman ya. Oke, terus bukti pembelian, teman-teman suka dapat nggak receipt yang lewat WA? Teman-teman dapatnya struk aslinya. Tapi ada beberapa toko yang pakai struknya di WA teman-teman. Itu memang ada satu sistem ASEAN ya kalau di toko itu receipt-nya itu dikirim ke WA. Nah itu benar kalau itu benar. Tapi kan ada yang memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut ya. Tiba-tiba ada link teman-teman klik itu jangan sampai. Apalagi kalau teman-teman nggak merasa beli ya. Lalu iming-iming hadiah nih, contohnya tuh dia BCA, dapat mobil misalnya. Teman-teman dapat kan, tapi teman-teman coba cek lagi. Teman-teman benar kan di BCA gitu kan, benar kan di bank lain gitu. Takutnya itu ya penipuan juga. Gitu kan. Nah ini yang lagi paling banyak nih teman-teman, undangan pernikahan. Benar nggak? Teman-teman ada pernah dapat nggak? Atau ada bisa cerita nggak? Ada nggak yang pernah dapat WA dalam pernikahan? Tapi itu jatuhnya penipuan. Nah teman-teman sekarang lagi malah jadinya teman-teman undangan pernikahan. Kan ada linknya teman-teman, biasanya masuk ke website gitu ya. Nah itu juga hati-hati ya teman-teman. Itu bisa jadi kayak tapi itu ketika teman-teman ngeklik bisa mengakses untuk mobile banking-nya teman-teman. Dan nanti ujung-ujungnya akan terkuras uangnya semua yang ada di mobile banking. Modus pengiriman file untuk pengiriman file APK jika diklik maka dapat terjadi kemungkinan pengambil alihan akun dan atau data pribadi khususnya data perbankan user. Bagaimana sih agar terhindar dari kejahatan keuangan? Yang pertama, ini ada slogan dari BCA ya, don't know, kasih no, kasih tahu yang lain. Nah, misalkan teman-teman udah tahu nih ada penipuan, itu teman-teman jangan sampai lakukan dan kasih tahu
ketipu pertama. Aku nggak nyangka ada yang selain punya. Modus penipuan semakin lancar. Saatnya kita kasih tahu. Dono, kasih. Ini mesti. Dapat berita tentang modus penipuan Chris. Tiba-tiba dapat telepon ngaku-ngaku dari ibu, tapi nomornya tidak. Atau dapat chat yang isinya tidak ada. Dono, selalu kasih. Ada keluarga lagi. Kalau ada masalah, kasih tahu ya. Kita jaga orang-orang terdekat kita. Penipu akan selalu punya modus baru yang akan sikap kita harus manusia. Kalau dulu, kasih. Itu ya teman-teman ya. Jadi Dono kasih nol. Kalau penipuan misalnya teman-teman ada grup kan, grup family atau grup di kelas atau grup kampus, teman-teman langsung kasih tahu nih, kasih info kalau saya sempat dapat WA, dapat email kayak gini, hati-hati ya. Jadi biar teman-teman kita terjaga, keluarga kita di rumah juga terjaga. Misalnya teman-teman jangan share data perbankan ya. Misalnya nih kalau kartu ATM yang 16 digit di depan itu nggak boleh banget dikasih tahu. Terus PIN, apalagi PIN ya, teman-teman PIN itu wajib banget teman-teman sendiri yang pegang. Lalu kode OTP, misalnya kita kode OTP dari website apa, misalnya itu teman-teman harus hati-hati banget website itu jelas apa enggak gitu. Dan jangan sampai kasih kode OTP, misalnya ada dokter nih, contoh ya, ini dari kalau BCA, kita kode OTP itu teman-teman. Kalau BCA itu nggak akan pernah minta kode OTP, PIN atau kode apapun. Gitu. Kalau 16 digit mungkin, tapi kalau untuk kode-kode nggak ada teman-teman. Nah kode ini yang dimaksud teman-teman kode CVV atau CVC. Di belakang kartu ATM itu ada 3 kode, di mana 3 kode ini kalau misalkan teman-teman input itu bisa langsung ngedebet rekening teman-teman. Atau kalau misalnya kartu kredit, ketika teman-teman input di situ itu akan langsung nagihin mobil. Nah itu yang hati-hati. Selalu berhubungan dengan akun resmi perbankan. Ini ya teman-teman ya, kalau BCA nomornya cuma satu ya teman-teman, 1500 888 dan ada kode areanya di depannya gitu. Nah untuk media sosialnya juga kita kalau Instagram ini ada beberapa BCA, atau TikToknya ada beberapa BCA, Facebooknya itu ada beberapa ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh follow aja. Untuk Twitter juga, Twitter ya kayak situ ya, itu juga ada. Lalu line, WhatsApp-nya juga ada ya teman-teman, itu cuma itu yang nomornya ada lagi. Terus untuk website-nya teman-teman hanya bca.co.id. Nah sekarang saya mau tanya ini mengenai pinjaman online ilegal. Pinjaman online itu ada yang legal dan ilegal ya teman-teman ya. Nah saya tanya dulu ya mengenai pinjaman online. Pinjaman online ini adalah layanan pinjam uang atau pendanaan atau kredit secara online yang dilaksanakan oleh LJK, Bank Lembaga Pembiayaan, dan P2P Lending. Dan LJK misalnya operasi digital. Tidak semua pinjol itu berbahaya ya teman-teman. Nah kalau pinjol yang legal itu bermanfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Contoh tadi untuk modal usaha. Tapi kalau untuk modal usaha mungkin terlalu tinggi ya gunanya kalau untuk pinjol. Saran saya lebih baik membangun langsung aja. Nah kalau untuk pinjol ilegal itu apapun alasannya beresiko ya teman-teman, dan mendatangkan masalah di kemudian hari. Ada yang sampai dikejar-kejar rumah, ada yang sampai teleponin teman-teman yang ada di kotaknya gitu kan. Ini teman-teman ini
Data informasi pribadi tersebar dan digunakan secara tidak bertanggung jawab. Mengambil semua data dan informasi di HP. Bunga pinjaman sangat tinggi dan tidak jelas dari awal. Debt collector semena-mena kasar dan mengancam. Tidak hanya konsumen yang bersangkutan, tapi kerabat dan kenalan menjadi korban pengancaman debt collector. Pastikan diri jika pada saatnya akan menggunakan pinjol ya teman-teman. Gunakan pinjol legal yang diawasi oleh OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan, bukan untuk keperluan konsumtif dan gaya hidup. Lalu utang harus dibayar, hindari bermasalah pada slip. Oke, ini saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Untuk slip ini atau BI checking ya teman-teman. Ketika teman-teman pinjam berapapun nominalnya, walaupun hanya 200.000, contoh kayak paylater sekarang ya, itu akan masuk ke slip teman-teman. Nah, slip ini ketika macet itu akan ada database-nya dan ketika teman-teman mau mengajukan kredit lagi misalnya di 10 tahun ke depan itu tidak akan bisa teman-teman. Walaupun hanya nominalnya 200.000, contoh ya, macet itu udah nggak bisa. Gitu. Jadi kita tuh untuk berikan kredit sekarang lebih selektif ya teman-teman, karena kan udah para penjual. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati banget sama kayak paylater itu harus dibayar tepat waktu. Apalagi kalau kayak pinjol ini juga ada dia teman-teman ya. Nah, pastikan ini jika pada saatnya akan menggunakan pinjol, perusahaannya harus terdaftar, harus ada di website OJK ya teman-teman, www.ojk.go.id atau foto kontak OJK, teman-teman boleh foto ini. Lalu pinjaman produktif tidak melebihi 30% dari penghasilan teman-teman. Lalu lunasi tepat waktu seperti yang saya bilangnya hindari kemacetan. Jangan dari lubang tutup lubang, itu juga nggak boleh. Lihat bunga dan denda. Teman-teman ketika mau pinjam itu teman-teman harus tahu bunganya berapa dan dendanya berapa. Lalu pahami kontraknya, baca teliti. Jangan sampai nanti ada data-data teman-teman yang disebar. Nah, selain pinjaman ilegal, ada juga investasi ilegal teman-teman. Investasi ilegal ini contohnya menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu yang cepat. Misalnya contohnya sebulan keuntungan 0% nggak make sense ya teman-teman ya. Lalu memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, public figure untuk menarik minat berinvestasi. Contohnya sekarang pakai iklannya artis-artis gitu teman-teman, jadi saya gitu ya. Terus legalitasnya jelas, nggak punya izin usaha, PT, operasi PT itu semua nggak jelas. Lalu plan tanpa resiko atau freeze. Nah, sekarang kan teman-teman kerugian investasi ilegal teman-teman. Sekarang makin sebenarnya makin menurun ya teman-teman ya. Udah orang banyak udah tahu gitu mana yang legal dan ilegal. Dari 2017 sampai ke 2023 udah pemanjangnya teman-teman, karena banyak yang masih juga sih sebenarnya. Teman-teman harus mengenali 2L sebelum menggunakan produk keuangan. Yang pertama legal, pastikan produk atau layanan yang ditawarkan tersebut sudah memiliki izin usaha yang tepat. Dan logis juga teman-teman, perhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan apakah logis atau tidak. Teman-teman ini boleh difoto ya teman-teman, ini untuk OJK. Jadi teman-teman ketika nanti ya, misalnya teman-teman mau memutuskan untuk berbisnis, teman-teman butuh modal usaha, butuh dana dari perbankan, teman-teman boleh tanya ke OJK gitu. Misalnya teman-teman mau investasi atau pinjam, apakah perusahaan tersebut legal, boleh tanya ke OJK. Dari foto teman-teman atau boleh geser aja. Lanjut ya. Semangat nanti. Semangat ya. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Oke, jadi teman-teman harus gaya hidupnya sesuai dengan kemampuan. Betul ya teman-teman ya? Oke. Kalau materinya udah selesai teman-teman, sekarang untuk sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Ada yang udah ada ternyata belum nih pertanyaannya nih, tadi waktu saya paparin materi. Teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung aja aja. Perkenalkan diri dulu, nanti ada hadiah dari Kakak Ferdi. Sebelumnya tepuk tangan dulu ya untuk Ibu Larasati.
Terima kasih ya Bu Larasati bisa. Sama Ibu. Duduk ya teman-teman. Oke, tadi sudah